Ketika kita berusaha untuk mencari dan kerap bertanya, di saat itulah inovasi muncul. Dewan Juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri lagi banyaknya keuntungan yang didapatkan dari inovasi dan penemuan baru yang didapatkan dari penelitian-penelitian ini. Contohnya, banyaknya teknologi baru yang dibuat oleh para ahli yang akhirnya dijual secara komersial dan dipakai umum. Beberapa sanggahan terhadap tim pemerintah. Pertama, tim pemerintah mengklaim bahwa penggunaan uang pajak tidak efektif dan bermasalah. Tidak benar. Riset sekarang telah membuahkan banyak hasil. Contohnya riset signal yang dilakukan oleh SETI. Walaupun gagal, akhirnya dibuat sebagai GPS yang dipakai sampai sekarang ini. Contoh lainnya, seperti dengan banyaknya lowongan pekerjaan dan proyek yang ada, semakin banyak orang yang berinovasi dan membuahkan banyaknya penemuan baru yang dipakai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa telah banyak keuntungan yang didapatkan dari penemuan-penemuan tersebut. Dan belum lagi, jika benar-benar proyek ini membuahkan hasil, maka akan terdapat banyak sekali lowongan pekerjaan dan juga lowongan inovasi-inovasi baru di bidang ekstraterestrial yang belum pernah ada sebelumnya. Dan juga, ilmuwan-ilmuwan telah mendapatkan tanda-tanda fotosintesis di planet Proxima b yang sedang diteliti. Jika berhasil, maka mereka akan mendapatkan tips-tips seperti cara menanam tumbuhan di tempat yang tidak ada oksigen dan juga akan membantu para astronot yang sedang menjalani luar angkasa untuk memiliki tumbuhan yang dapat dikonsumsi di luar angkasa. Nah, yang kedua, klaim tentang alokasi dana terhadap pembangunan, riset obat-obatan dan juga alokasi dana terhadap pembangunan pemerintahan. Tim pemerintah tidak boleh hanya mengklaim tentang hal ini yang terjadi di negara yang miskin, karena pada kodratnya, negara miskin dan berkembang juga tidak akan berinvestasi di bidang ekstraterestrial tersebut. Yang membiayainya adalah negara yang sudah maju dan berkembang. Nah, proyek ekstraterestrial ini dapat dijalankan juga dengan proyek lainnya. Seperti contohnya, negara Amerika Serikat maupun negara Eropa dapat menjalankan proyek ekstraterestrial tersebut walaupun dengan dana yang besar, akan tetapi mereka juga dapat menggunakan dana tersebut untuk mengalokasi terhadap riset COVID-19 ataupun riset pembangunan institusi pemerintahan yang baru ataupun bahkan pendidikan dan infrastruktur. Nah, ini membuktikan bahwa banyak negara-negara kaya ini sebenarnya mampu untuk menjalankan kedua riset dengan maksimal. Oleh karena itu, kita tidak ingin menjatuhkan dan juga menghentikan proyek ekstraterestrial ini karena banyaknya keuntungan yang dapat didapatkan. Parameter esensial yang dibawa oleh tim pemerintah ada dua, yaitu keuntungan konkret dan pengeluaran pajak yang harus menguntungkan khalayak ramai. Kami akan membuktikan mengapa parameter ini tidak sesuai dengan mosi ini. Pertama, parameter keuntungan konkret objektif. Tim pemerintah mengklaim bahwa kita perlu keuntungan objektif agar dapat dibiayai pajak. Tentu saja ini tidak benar. Buktinya, di status quo, pemerintah membiayai banyak proyek preemptif. Contoh yang dapat kita lihat sekarang seperti pemerintah yang membiayai proyek pembangunan jalan agar lebih tinggi supaya tidak kena banjir, maupun membiayai proyek bencana alam yang juga tidak dapat kita pastikan dapat terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan statement yang dibeli oleh tim pemerintah, kami percaya parameter ini tidak sesuai dan contoh lainnya keuntungan subjektif yang juga dibiayai pemerintah seperti seni yang tidak memberikan keuntungan objektif dan hanya digunakan untuk dipandang juga dibiayai oleh pemerintah walaupun tidak adanya inovasi baru dan hanya terpaut dalam seni dan nilai keabstrakannya tersebut. Oleh karena itu, kami percaya bahwa beban tim oposisi bukanlah seharusnya untuk menjamin kesuksesan dari proyek ini, akan tetapi untuk membuktikan mengapa proyek ini pantas dan harus dilanjutkan. Dewan Juri yang terhormat, hidup ekstraterestrial bukan hanya alien ataupun monster yang kita lihat di televisi dan dunia hiburan. Kehidupan ekstraterestrial seperti tanaman, tumbuhan juga termasuk dan bagian dari proyek yang diteliti ilmuwan-ilmuwan ini. Salah satu kasusnya merupakan tanda-tanda fotosintesis di planet Proxima b. SETI merupakan salah satu cabang astrologi dan kami sebagai tim oposisi percaya bahwa proyek ini harus tetap dilanjutkan. Mekanisme yang dilakukan proyek ini adalah mencari planet dan kehidupan di luar dan bahkan cara untuk memastikan bahwa bumi dan manusia tidak diserang oleh alien. Argumen pertama, mengapa secara prinsip ini benar bagi pemerintah untuk membiayai proyek ekstraterestrial? Pemerintah telah membiayai
banyak proyek preemptif sebelumnya yang juga tidak pasti dapat terjadi. Contohnya seperti proyek bencana alam. Oleh karena itu, kami percaya bahwa karena hal tersebut ataupun alien ini dapat terjadi, maka memiliki hak untuk melanjutkan proyek tersebut. Contohnya seperti proyek ekstraterestrial. Contohnya dapat kita lihat seperti ketika kamu melihat sebuah lautan dan kamu hanya menggunakan 1 sendok untuk mengambil 1 sendok air saja. Apakah kamu dapat membuktikan bahwa tidak ada air ataupun tidak ada hiu di dalam lautan tersebut, padahal kamu hanya dapat melihat air yang berada di sendok kamu? Oleh karena itu, kami percaya bahwa hal tersebut mungkin terjadi dan kehidupan ekstraterestrial dapat mengancam kelangsungan hidup dari manusia. Tim pemerintah tidak boleh menyalahkan statement kita karena pada akhirnya kedua tim juga tidak dapat mengkarakterisasi alien dan tujuan mereka. Bisa saja mereka memang ingin menginvasi manusia. Contohnya seperti ketika alien itu sesuai dengan narasi Galactic Zoo. Kita tidak tahu apakah kita sedang diamati dan tujuan kita diamati. Bisa saja kita diamati karena alien itu ingin melihat waktu yang tepat untuk menyerang bumi dan untuk menyerang bumi pada saat bumi itu sedang lemah, contohnya pada saat global warming ini terjadi. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dengan adanya preemptif ini kita dapat mengetahui apakah alien di luar sana itu benar-benar ingin mengancam kita, ataupun kita dapat menerima signal pesan apakah mereka sedang mengusir kita ataupun ingin menginvasi planet bumi tersebut. Nah, mengapa inovasi ini sangatlah penting? Karena sebagai manusia yang memiliki berbagai teknologi, kita tidak boleh berhenti. Banyak bahaya dan makhluk hidup yang kita tidak ketahui mengancam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki preemptif agar kita dapat memastikan bahwa kita tidak dapat dalam bahaya. Tim oposisi telah gagal melindungi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Seperti yang kita ketahui, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, kami percaya lebih baik bahwa sebagai negara maju, kita membiayai proyek ini untuk mengetahui dan memberikan inovasi baru di masa depan. Terima kasih.